Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Alhamdulillah rabbil alamin. Dua, tiga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang guru, seorang narasumber, dan juga kebetulan orang tua orang murid, ya kan kita nggak pernah nyangka gitu ya, kalau misalkan murid kita tuh ternyata orang tuanya pada guru gitu. Makanya bisa jadi orang tua itu bisa lebih paham lagi dari kita gitu. Jadi artinya memang ya kita memang harus banyak belajar juga gitu ya. Belajar dari kita belajar mengajar anak-anak atau siswa, tapi kita juga belajar dari orang tua siswa. Ya, contohnya seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari ayahnya Fatir yang bernama Bapak Syekhullah SSI. SSI-nya apa nih Pak? Sarjana Sains. Sayangnya dari jurusan apa? Matematika saya. Oh, matematika. Aduh. Langsung jurusannya ini Pak. Kalau saya bukan jurusan matematika, ajar matematika saya. Alhamdulillah. Ayahnya Fatir bisa hadir di sini dalam rangka saya nggak tahu dalam rangkanya, tapi yang jelas dalam rangka saya anggap berbagi ilmu gitu aja. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu dari apa yang dilakukan oleh Bapak Syekhullah. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat ini kalau sekolah kita sekolah baru, jadi kita jangan ngomong tentang guru penggerak dulu dan sekolah penggerak dulu. Akreditasi aja kita baru gitu loh. Akreditasi kita baru apa namanya? Baru memasukkan data-datanya gitu. Jadi tapi mau nggak mau gitu. Satu saat nanti ini menjadi sebuah tuntutan buat guru. Kita guru dulu jadi guru penggerak, baru nanti sekolahnya kalau penggerak. Tapi amalnya itu sekolah penggerak dulu, gurunya belum ada yang penggerak. Oh gitu. Iya. Nah, ini menjadi pengalaman, menjadi sebuah ilmu buat kita. Ya, ternyata buat jadi guru penggerak juga salah satu yang harus dilakukan ya seperti ini. Kalau udah jadi guru penggerak. Kemudian saya berharap kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan hari ini, gitu ya. Jadi hari ini biasa kita megang anak-anak, hari ini kita menjadi anak-anak. Mungkin saya nggak akan banyak lebar untuk pembukaannya. Saya mungkin nanti langsung dari Bapak Allah perkenalkan diri, terus juga mungkin maksudnya dan bagaimana kedepannya ini seperti apa, mungkin biar kita semua tahu gitu. Mungkin dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Pak Syekhullah, Baik, Bapak Ibu Guru, yang saya hormati semua dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang rasanya bisa berkumpul ya, walaupun si Fatir gitu sikapnya mungkin gurunya udah tahu. Tapi ya sang guru juga nggak harus kayak guru. Jadi emang ketika posisi di sekolah ya sebagai guru, di rumah sebagai ayah, yaitu
perannya masing-masing harus kita laksanakan. Nah, terkait kedatangan saya ke sini ya, diawali hubungan dengan Bu Titin ya, Bu Titin selaku kepala sekolah terkait adanya pengimbasan atau saling berbagi ilmu yang telah saya dapatkan ya. Nah, diawali di sekolah saya itu juga sama sebenarnya Ustaz Martin. Ya. Itu sekolah penggerak dulu gitu. Dan sekarang itu udah jalan gitu kan, baru setelah lulus dinyatakan lulus sebagai sekolah penggerak itu jalan 4 bulan gitu. Dan tiap sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali itu harus ada laporan Dari pihak sekolahnya. Iya, ada istilahnya kayak pengawasan gitu lah. Iya. Tapi efek dari situ ya terutama bisa membantu dana kegiatan sekolah juga, itu imbas lainnya ya untuk ke sekolah termasuk. Nah, kalau guru penggerak ini lebih ke gimana kita memanage diri kita sebagai guru di kelas itu yang sebenarnya gitu. Ada mindset yang selama ini mungkin bisa dikatakan kita anggap kurang baik gitu, ternyata ada strateginya gitu. Nah, melalui guru penggerak di situ dipelajari. Nah, guru penggerak yang telah jadi guru penggerak, kalau saya kan masih C ya, masih calon. Jadi masih istilahnya masih pendidikan gitu. Nah, selama pendidikan itu ada namanya demonstrasi kontekstual ataupun aksi nyata. Ya, aksi nyatanya bentuknya seperti ini. Boleh di sekolah masing-masing, boleh di sekolah luar. Kalau di sekolah saya itu ada, alhamdulillah sih ada 5 yang seangkatan dengan saya, seangkatan 6 gitu. Angkatan 8 ini mendaftar kemarin 3 tapi belum tahu kabarnya kelulusannya apa enggak gitu ya, calonnya. Nah, karena saking banyaknya kita, akhirnya ya udah berbagi gitu kan. Ada guru akhwat 1 itu akhirnya ke sekolah lain juga gitu, ke sekolah ramah anak, SIT juga gitu di Depok gitu. Cuma saya di Depok siapa ya yang saya kenal? Aduh, saya belum ada kenal gitu kan. Udah deh sekolah anak saya aja. Walaupun agak apa ya, beda daerah tapi nggak apa-apa, yang penting pengimbasan gitu. Dan mungkin ini kali pertama kali ya Ustaz ya ada seperti ini. Iya, pertama. Oke. Nah, jadi seperti itu maksud dan tujuannya, saling berbagi ilmu apa yang saya dapatkan. Saya juga di sini masih belajar, pure memang belum mahir banget dalam menerapkan yang namanya budaya positif, gitu ya. Tapi kita berupaya supaya apa yang kita dapatkan bisa kita integrasikan ke nilai-nilai visi misi sekolah ya. Seperti kalau kita kan di sini SIT ya, gimana ke-IT-annya kita integrasikan dengan yang namanya tuntutan dari kurikulum nasional. Kalau sekarang kurikulum merdeka ya, ada merdeka pure banget gitu kan, ada yang setengah-setengah gitu, ada juga yang belum gitu. Nah, baik, itu sebenarnya maksud utamanya. Kita lanjut aja Ustaz ya. Nanti cerita lain kalau mau bertanya tentang dunia keguruan ya nggak apa-apa, di akhir aja gitu. Nanti saya insya Allah saling berbagi saja. Baik Bapak Ibu, kita ini ada materi namanya budaya positif ya. Ini saya buat di Canva modulnya dan sangat simpel. Nanti kalau seandainya butuh misalkan berbagi tentang gimana penggunaan Canva ya nggak apa-apa, saling berbagi. Misalkan kapan ada mau pelatihan guru ya nggak apa-apa, boleh juga undang saya gitu. Canva atau ngedit video atau live streaming ya nggak apa-apa juga gitu ya. Baik, kita mulai. Awal kayaknya belum semangat nih ya, saya beri semangat dulu ya. Oke. Kalau kondisi kayak gini siang-siang biasanya mata ngantuk ya, benar ibu-ibu, bapak-bapak, benar ya. Nah, biasanya kalau ngantuk ada makanan rujak enak kayaknya ya. Betul. Nah, kita akan tepuk rujak. Gimana itu tepuk rujak? Oke. Saya belajar dari guru SD yang sama-sama juga di PGP gitu ya. Jadi ketika saya bilang berujak yuk, ulek-ulek, nanti Bapak Ibu tinggal ulek-ulek, colek-colek, gitu ya. Bisa semuanya? Kita ulang dulu ya. Berujak yuk, ulek-ulek, colek-colek.
lagi ya. Iya, gak apa-apa. Gini, sebenarnya sih bisa es krim, bisa apa gitu kan. Guru SD biasanya lebih pandai, lebih banyak kreasi. Saya juga belajar dari dia. Kalau SMA kan agak krik. Anak-anak bisa objeknya beda-beda. Iya, saya guru SMA. Memang. Sekali lagi supaya memecah kebuntuan dan juga memecah saya biar nggak terlalu grogi. Baik, Garujan yuk. Urat-urat, corek-corek, terima kasih. Nanti kita makan es krim. Oke. Baik. Positif tuh kamu. Nih, paling enggak apa namanya nanti kita bisa bikin tepuk yang lain kan tepuk kuliah udah dapet nih. Tepuk apa yang ini ya? Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Iya, Pak. Oke. Baik, dilanjutkan ya Sat ya. Dan Bapak Ibu guru hebat. Oke. Nah, diawali dengan ini pantun dulu ya. Biasa ngepantun ya. Sekarang hari Jumat bener ya? Ya. Hari yang penuh barokah di hari Jumat. Hilangkan duka nan merana. Senang bertemu Bapak Ibu guru hebat, keluarga besar SIT Hasan Albana. Balas Bajai. Gampang kamu di. Oke, lanjut. Ini ya. Buah durian, buah mangga. Itulah nama-nama buah. Saatnya kita saling berbangga sebagai guru nan penuh berkah. Cakep. Lanjut ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, apa? Silakan Bajai. Oh, lanjut. Sekiranya mau ngebales. Baik, di sini ya. Ini disiplin positif ya. Kita mulai. Budaya positif itu apa sih ya? Budaya positif itu berawal dari yang namanya disiplin ya. Disiplin ini berbeda dengan kaitannya antara hukuman, begitu juga dengan konsekuensi. Terkadang kita terlena nih gitu. Termasuk saya juga ketika di rumah karena si Fatir sendiri akhirnya jadi hukuman gitu. Bukan membudayakan disiplin ya namanya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya, disiplin positif ini lebih ke proses pembelajaran ya. Di mana ada yang namanya pendekatan dalam hal mendidik anak dalam melakukan kontrol diri. Jadi anak sendiri yang nanti memahami, oh ternyata saya salah gitu. Saya harus bersikap seperti ini. Itu muncul dari anak-anak sendiri. Gitu. Ya. Dan ini juga berefek kepada kepercayaan diri mereka ya. Jadi motivasinya lahir dari diri sendiri, bukan dari kita gitu ya. Kalau hukuman biasanya saat itu mungkin dia merasa bersalah, tapi efek lainnya bisa jadi ketika dewasa nantinya atau ketika jadi ayah atau jadi orang tua, dia akan mendapatkan hal-hal yang lain gitu. Ternyata saya melakukan ini kesalahannya karena efek dari hukuman guru gitu. Itu yang sering kita kondisikan. Dan saya ketika mendapatkan materi ini, saya merasakan gitu juga. Oh ternyata saya sekarang ini efek dari hukuman yang telah saya dapatkan ketika SMA. Saya pernah melakukan hal yang demikian gitu ya. Atau ketika SMP gitu. Dan ini menjadi introspeksi juga bagi saya supaya lebih baik. Nah, di sini yang namanya disiplin itu berbeda dengan yang tadi hukuman. Atau apalagi teknik hukuman juga kan beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan konsekuensi atau ada yang menggunakan misalkan kalau dia sudah berlaku baik, ada juga dengan award, penghargaan. Sebenarnya itu bisa dikatakan award memang baik, tapi sisi lainnya ada efek negatif juga ternyata San. Dan Bapak Ibu guru hebat gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu, nanti kita berbicara lainnya. Nah, ini kondisi di sekolah saya tadi ya. Baik, ini dalam sebuah buku ya oleh Diane Gosen, Restructuring School Discipline, itu ada 3 motivasi yang dilakukan atau untuk perilaku manusia ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan gitu atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang dia inginkan dan juga menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kira-kira dari 3 hal ini ya, menurut Bapak Ibu guru hebat, apa yang paling bagus ya? Paling bagus kita terapkan. Ada yang mau berkomentar? Yang paling bagus kita terapkan ke murid-murid, khususnya di SIT, di SDK atau di TK. Sini ada TK juga Sat ya? TK Ada. Oke. Mau di SD mau di TK. Dari 3 hal ini. ini nomor 3 yang bagus nih. Nomor 3. Oke. Kenapa kira-kira? Itu untuk menjadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Oke. Terus dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau itu bisa menjadi motivasi buat dirinya, ya, dia ingin apa yang dia inginkan itu jadi terrealisasi gitu, terwujud gitu makanya. Terus dia juga bisa menghargai diri dia sendiri dengan potensi yang ada pada diri dia, jadi PD-nya muncul. Oke, siap. Jadi PD muncul ya dengan motivasi dirinya. Oke. Dari guru yang lain, Bapak Ibu guru, ada? Kita sambil diskusi saja. Ya, pengakuan ya, Pengakuan atas dirinya. Pengakuan dirinya. Oke. Ada lagi? Cukup? Apa kira-kira, Bu Dini? Wali kelasnya Fatir. Mereka bisa belajar sih apa yang dari apa yang terjadi, jadi mereka bisa menyaring sendiri. Saya harus menjadi seorang yang baik seperti ini, jadi mereka tahu. Baik. Terima kasih semuanya jawabannya. Oke. Ini saya coba ungkapkan ya. Jadi yang tadi benar ya, Pak Ustaz. Bahwasanya motivasi intrinsik yang ketiga tadi itu namanya motivasi intrinsik yang dari dalam. Itu sangat panjang. Kalau saya belajar tentang memori otak, itu akan masuk ke otak yang terdalam. Jadi dia akan terngiang-ngiang terus sampai dewasa, sampai jadi orang tua dan seterusnya. Bahkan ketika mungkin dia punya perusahaan akan terngiang-ngiang. Seperti itu konsepnya. Jadi dia nggak akan ada pengaruh mau dia dapat penghargaan, dia tetap misalkan tepat waktu nih, pagi datangnya jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7. Nah, dia karena sudah membudaya, ya dia nggak akan pengaruh mau saya dapat penghargaan kayak bodo amat gitu bahasa ininya, gitu bahasa sekarangnya. Nah, yang penting saya melakukan karena saya sudah punya keyakinan tepat waktu itu adalah hal yang baik bagi dirinya gitu. Dan juga dia nggak akan takut misalkan dia telat karena hukuman. Enggak, bukan karena dia datang tepat waktu karena adanya hukuman tersebut, bukan. Tapi karena dia sudah yakin saya tepat waktu itu karena potensi saya. Nilai-nilai Islam itu harus menganjurkan namanya disiplin, baik itu waktu dan lain halnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu nilai kebajikan tadi ya, dia akan menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai, ya nilai-nilai yang dihargai. Nah, kalau di sini ada namanya keyakinan kelas nggak? Belum ya? Belum. Kayak macam apa kayak seperti apa? Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Nanti ada di materi terakhir. Akan berbicara tentang keyakinan. Oke. Ini sebenarnya ada lagunya tapi saya stop. Nah, berbicara tentang tersebut, kita juga harus pahami terlebih dahulu nih, basic mendasar lagi. Ada namanya kebutuhan dasar manusia. Ya. Mulai dari bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan maupun kesenangan. Dan bagian-bagian tersebut itu ada didapati oleh anak-anak kita. Gitu ya. Dalam hal kita bisa lihat misalkan dia konsepnya sedang melakukan sesuatu yang salah, dia biasanya kita bisa lihat, oh ternyata anak ini kebutuhan dasarnya ada yang dari bertahan hidup ya. Oke, kita lihat contohnya ya sambil dipahami.
Yang pertama ini kebutuhan survival ya atau bertahan hidup. Ya, saya ambil sengaja yang namanya survival biasa di alam kan. Nah, kebutuhan yang ingin dipenuhi tentu ya tentang makanan, pakaian seperti itu ya. Yang primer, kebutuhan primer ataupun kesehatan. Nah, ini kebutuhan biologis ini ya bagian dari yang namanya sebuah proses reproduksi termasuk kebutuhan dalam hal bertahan hidup juga ya gitu ya. Mungkin sini udah nikah semua apa masih ada yang single San? Banyak yang single. Oh aduh. Ya gitu ya. Gitu ya. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup tuh. Kalau menikah itu kebutuhan bertahan hidup gitu ya. Gak usah kesana deh, balik lagi sini. Itu ya. Nah, kebutuhan terkait komponen psikologis pada kebutuhan ini juga ya meliputi yang namanya perasaan aman dalam dirinya. Aman gak sih saya gitu kan kondisinya. Oke, kita lihat ada sebuah contoh. Nah ini contohnya ya. Ada namanya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Ini memang turun ke bawah ya, kelas 2A ya. Dia ada laporan nih dari siswa-siswanya gitu ya. Siswanya melaporkan kejadian muridnya yang bernama Doni. Doni ini sering mengambil makanan temannya gitu ya. Sering ya, saya waktu itu Fatir kelas 1 kalau nggak salah. Pernah saya laporin kelas 1 Bu Titin ya. Pernah kayak gitu, saya tanya. Tapi saya belum tahu nih ada konsep kayak gini. Jadi ya saat aja gitu, oh gitu. Coba tanya sama gurunya gitu. Ternyata ada strategi khusus. Kenapa Fatir selalu dimintain makanan sama temennya. Dan ketika teman-temannya lain ternyata sama. Anak ini juga yang meminta makanan tersebut. Nah, kalau kita lihat, kita tanya ini misalkan kasus ke si Doni. Kita tanya misalkan, Doni kenapa sih ngambil makanan temannya gitu ya. Kenapa dia harus mengambil makanan temannya? Kalau kata-kata Doni misalkan karena ia lapar. Bahasanya karena ia lapar. Jadi itu kebutuhan yang namanya dia kepengen hidupnya bertahan atau survive gitu. Dan juga misal bahasa lain karena orang tua nggak bawa bekal makan siang. Nah berarti si Doni itu perlu yang namanya makan tentang bertahan hidup. Nah jika kita sudah mengetahui ya nanti bisa gampang tuh ketika belajar gitu ya. Ketika belajar jadi aman. Nah contoh lain, misalkan kalau seandainya yang kedua ya, yang kedua ini ada yang namanya kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan yang ini dan juga 3 kebutuhan lain tadi kan ada 5 ya. Ini dia kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang serta juga ya dia ingin dirinya merasa bagian dari sebuah kelompok atau komunitas gitu. Nah, kebutuhan ini juga meliputi ya keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi dia agak-agak gimana ya bahasanya, agak caper kali ya kalau gini sekarang gitu. Nah, anak ini yang memiliki kebutuhan ini ingin disukai dan diterima di lingkungan gitu ya, cari perhatian. Nah, salah satunya si Doni tadi ngambil makanan temannya. Nah, dia belajar ya, suka misalkan belajar nih, suka pada gurunya. Dan juga teman sebaya itu sangat berarti baginya. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh kasus Doni. Ketika ditanya misalkan si Doni ternyata jawabannya beda. Gitu ya. Dia ingin karena senang temannya jadi ada perhatian ke dia. Saya senang Bu, gitu kan. Karena teman saya jadi perhatian ke saya. Nah, ini berarti Doni butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di keluarganya ada kurang gitu. Nah, lanjut ya. Ketika temannya melaporkan tindakan pada gurunya, guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika kita tahu kondisi anak nih, boleh diungkapin ke orang tua. Misalkan si Doni butuh kasih sayang mah gitu misalkan. Bunda gitu kan. Karena dia ngambil makanan temennya dan dijawab seperti ini gitu ya. Ini kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga ini penguasaan ya.
kebutuhan ini berhubungan dengan ya namanya penguasa, pasti kemampuan untuk berkuasa gitu ya, menjadi sesuatu, kompeten, terampil, atau apalagi diakui prestasinya. Ini loh prestasi saya, keterampilan saya gitu ya. Makanya gayanya juga anaknya saya ambil kayak gitu ya. Iya betul, bossy banget. Gaya sekarang bossy. Ya. Jadi dia ingin berharga, ya self esteem, dan juga meninggalkan pengaruh lah untuk teman-temannya. Anak ini yang memiliki kemampuan ini, dia ingin menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Dan juga mengamati hal-hal baru, dan juga kalau ada kesalahan dia pasti merasa kecewa banget, kecewa berat. Anak-anak bosi ini. Ya. Ini bukan hanya di SD, SMA juga banyak gitu ya. Tapi kasusnya beda ya, beda. Anak-anak SMA bukan ngambil makanan kali ya. Gitu. Lain lagi. Ya, kemarin bisa ya. Oke. Nah, di sini anak-anak yang ini ya, yang butuh akan namanya penguasaan, dia rapi dan sistematik, selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, apa sih ketika anak ditanya, contohnya si Doni ditanya, kalau seandainya Doni ditanya, jawabannya dia merasa hebat. Saya hebat loh Bu, gitu. Saya jagoan loh Bu, gitu. Nah ini berarti anaknya butuh ya namanya penguasaan. Mungkin di keluarganya ada momen tertentu dia nggak dianggap, gitu. Jadi ketika di sekolah terbawa deh, gitu, mengambil makanan teman, dan ketika tanya jawabannya tersebut. Jadi efeknya temannya kan jadi takut karena dia merasa hebat, merasa penguasa lah gitu ya, supaya menuruti keinginan-keinginannya. Oke. Baik, dilanjutkan. Yang keempat ini kebebasan ya. Dia ingin kebutuhan akan sebuah pilihan ya. Kebutuhan ini kebutuhan untuk mandiri, otonomi gitu ya. Dan juga memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dia udah mampu nih. Mulai dari kecil udah bisa kita lihat anak-anak tipikal ini. Anak ini kebutuhan kebebasannya tinggi, menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak kayak kinestetik gitu ya, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh ada orang lain, bodoh amat gitu bahasa ininya. Yang penting dia suka dengan dirinya yang lain gitu. Nah contohnya kalau seandainya Doni mempunyai kebutuhannya yang tadi ya, kebebasan, apa jawabannya? Dia jawabannya gini mungkin ya, bosan Bu, bosan Pak, makanan yang dibawain itu aja dari rumah. Jadi dia butuh pilihan-pilihan nih makanannya. Itu mungkin nanti bisa kita sampaikan ke orang tua, ayah, bunda, si Doni ternyata makanannya perlu variasi deh, gitu. Karena terbukti bla 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 kasusnya tadi ya mengambil makanan temannya, gitu. Jadi dia butuh yang namanya pilihan tuh, variasi pilihan makanan. Kalau dia nggak dipenuhi ya gitu jadinya ngambil gitu ya. Itu alasannya. Oke, lanjut yang terakhir ya. Terakhir ini dia kesenangan ya. Kebutuhan kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan ya. Dia kepengen happy, kepengen tertawa sama teman-temannya gitu. Kalau nggak ada kenikmatan ya dia terlalu sedih gitu ya. Misalkan nggak ada yang ngajak ketawa nih teman-teman gitu, dia pasti sedih gitu. Menurut Glasser ya, kebutuhan ini menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Bisa kita ambil contoh ya, contohnya ke hewan, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau kita manusia harusnya lebih dari itu. Glasser karena dia bukan muslim ya, jadi ngambilnya ke hewan. Kebanyakan gitu. Nah, hewan dengan tingkat intelijensi tinggi ya seperti anjing, lumba-lumba, hiu ya gitu, primata. Nah, mereka kalau bermain ya mempelajari keterampilan hidup ini paling penting. Anjing misalkan awalnya dikasih bola, dicium-cium, kita lempar, pasti dia ketemu, gitu ya, dengan naluri instingnya, insting kehewanannya. Nah, lalu kita justru harus lebih ya, harus lebih dibanding hewan, gitu ya sikapnya. Nah, kita balik lagi, anak-anak dengan kebutuhan ini ya, dia akan menikmati apa yang dilakukan. Dia akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan sesuatu yang disenangi. Jadi kalau ada sesuatu yang disenangi, dia pasti konsentrasinya penuh tuh. Tapi kalau nggak suka aja, ya udah langsung
drop gitu ya, langsung apa gitu, nggak mau ngerjain gitu lah. Mereka suka yang namanya permainan, koleksi barang, juga suka bercanda, bergurau, melucu ya, dan juga gemesin, menggemaskan. Saat bertingkah laku juga dia terlihat lucu gitu ya. Nah, oke, kita lihat contoh si Doni tadi ya. Jawabannya apa? Kalau dia menjawab nggak sengaja bu, gitu. Nah berarti dia butuh kesenangan, gitu ya. Terus dia menikmati ekspresi wajahnya. Saya senang bu ngelihat teman saya ternyata dia jadi ketawa. Tapi kalau diambil kayaknya nggak ketawa ya, sedih ya. Jadi sedih. Nah dia si Doni ini butuh yang namanya kesenangan, butuh happy dia. Nah kita guru ya bisa mengambil hatinya dengan bersenang-senang, anaknya diajak senang-senang gitu. Atau ke orang tua juga mungkin di rumahnya bisa jadi kurang gitu kan, ayahnya mungkin mohon maaf, bisa jadi ayah bundanya kerja pagi berangkat sebelum subuh gitu ya, pulangnya setelah isya gitu. Nah itu kan efek ke anaknya gitu ya. Nah kita selaku guru ya jangan sampai terabaikan juga tentang kebutuhan anak gitu ya. Nah oke. Nah, ini bagian yang penting juga. Kalau tadi tentang kondisi kebutuhan ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini posisi kontrol, kaitannya ketika anak melakukan kesalahan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Ini ada di 5 posisi kontrol. Bisa jadi bagian terendah itu namanya penghukum. Gitu ya. Lalu naik sedikit, pembuat merasa bersalah, lalu bisa jadi menjadi teman, bisa juga menjadi pemantau, bahkan yang tinggi itu namanya sebagai manajer. Gitu. Kita mulai dari yang pertama sebagai penghukum ya. Nih. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ini yang penghukum ini efeknya sangat terasa ketika dia dewasa nantinya. Dan jangan, mudah-mudahan kita jangan sampai ada yang di level ini gitu ya. Nah, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem gitu, atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam gitu. Jadi anak-anak kita hukum gitu. Contoh bahasanya nih yang biasa kita gunakan, guru-guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, ayo nak patuhi aturan saya, awas ya kamu gitu. Ke anak-anak, kecil banget ya maksudnya. Awas. Atau mungkin ketika anak melakukan salah sedikit, kamu selalu aja salah. Gitu. Atau bisa juga yang terakhir kata-katanya, selalu deh, kamu pasti selesai terakhir. Gitu. Padahal terakhir itu baik nggak? Ya baik menurut levelnya. Gitu. Kita jangan menganggap anak-anak yang telat terakhir menganggap seperti itu ya. Enggak. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya Ustaz ya. Dan Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara, dengan cara itu yang bisa dilakukan untuk anak-anak kita berubah nih, bisa melakukan yang namanya disiplin, gitu ya. Yaitu cara dia, cara yang terbaik, gitu ya, tanpa kontrol diri. Yang kedua, ya, yang kedua ada namanya, nah naik sedikit namanya pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak kita tampilkan dia merasa bersalah banget gitu. Bahasa yang biasa digunakan ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau mungkin berapa kali ya bapak harus kasih tahu kamu nih, kamu melakukan kesalahan. Bisa juga, gimana coba kalau seandainya orang tua kamu tahu nih kamu ngelakuin ini. Nah itu anak jadi itu banget ya, gitu. Jadi kesadarannya kayak ditusuk tapi sama orang, bukan dia yang memahami sendiri bahwasanya dia salah, tapi ditunjukin gitu ya. Nah posisi ini guru bisa juga bersuaranya lebih lembut gitu ya. Membuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi anak-anak banget, gimana ya jadinya kalau melakukan kesalahan gini gitu. Tapi tanpa disadari bahwasanya dia salah. Tapi karena ya ujungnya, oh saya salah karena tadi ibu bapak yang melakukan saya bersalah gitu. Nah posisi ini memiliki penilaian diri yang buruk ya, yang buruk ke diri murid ya. Murid merasa nggak berharga ya,
dan juga telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya gitu ya. Naik sedikit ke atas namanya sebagai teman ya, posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru ini gimana ya kalau bahasanya, kayak ngambil hati anak, tapi ngambil hatinya juga mohon maaf belum pas gitu ya. Kalau kasus di sekolah ada ya beberapa guru, mohon maaf kalau di sini moga nggak ada ya Ustadz ya. Misalkan gini, ayo nak gitu kan, masuk kelas nanti ibu kena marah bapak kepala sekolah, bapak ketua yayasan. Nah ini termasuk, jadi posisi guru itu sebagai teman. Tapi efeknya ke anak nanti ketika dia melakukan kesalahan terus gurunya benar-benar marah misalkan, dia akan merasa oh bapak ini dia kecewa banget, kecewa berat. Itu efek ke anak. Dan bagaimana dengan efek yang lain? Efek ke guru lain, mungkin ke kepala sekolah atau lain, tentu nanti relasinya jadi senggang, gitu ya, nggak baik juga. Ini kita tidak budayakan, gitu ya. Nah, di sini kalau saya sarikan, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bahkan posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Dan lebih cenderungnya sih jadinya negatif, gitu ya. Walaupun pada saat itu dia positif, anak-anak oh bangga gitu ya, ada sokongan nih dari guru gitu ya, saya ngelakuin ini ternyata bisa gitu ya, nggak bersalah gitu, guru saya ternyata membantu saya gitu ya rasanya. Nah kayak gini bahasanya kan, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya gitu ya, ayo dong jangan lakuin ini. Misalkan kelas lagi rame nih, kalau SD memang rame ya. Kalau SMA kan udah mulai bisa dikontrol gitu ya. Apalagi SMP juga udah mulai. Nah, lagi rame, ayo dong diem gitu kan. Nanti bapak kepala sekolah atau nanti kurikulum datang ke sini, atau apalagi pengawas nanti datang ke sini, nanti bapak yang kena marah. Nah, gitu efeknya. Ya. Atau bisa juga, ya udah, misalkan dia ngelakuin kesalahan, ya udah deh, cukup kali ini aja ya. Jangan diulangi lagi. Nah, ini enggak dibenarkan ya, dalam bahasa psikologi juga kurang baik. Hal negatif dari posisi teman, suatu saat guru nggak membantu muridnya nih, anak-anak tentu akan kecewa ya. Dan efeknya ya tadi saya katakan di kemudian harinya. Nah, lanjut ke posisi pemantau, agak tinggi sedikit, pemantau. Ya, namanya mantau kan sama kayak pengawas ya, mengawasi gitu ya. Jadi dia mengawasi, kita kan sudah punya peraturan ya, misalkan peraturan kita bla bla bla, ada konsekuensi, ada juga wordnya gitu ya, ada poin-poin, bener ya Sat ya, ada poin ketika anak melakukan ini gitu ya. Nah di sini ya, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita nggak bisa memisahin hubungan pribadi kita dengan murid. Nah contohnya, contoh bahasanya, ayo nak peraturannya apa sih sebenarnya? Nah bahasa kayak gitu udah kita sebagai pemantau gitu ya. Atau apa sih yang telah kamu lakukan tadi gitu. Coba ingat-ingat deh, sanksi atau konsekuensi atas yang kamu lakukan apa aja. Coba dilihat peraturannya. Nah kayak gitu lah. Seorang pemantau itu dia akan mengandalkan yang namanya penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya. Nah, yang terakhir namanya manajer ya. Manajer tentu dia memanage ya, mengatur semuanya gitu ya. Posisinya guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi kita kayak ada diskusi gitu ya, antara guru dan murid, berdiskusi supaya dia paham dia itu salah dan dia juga akan memperbaiki dirinya. Gitu ya. Di sini mendukung ya, posisi manajer ini mendukung murid agar menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Dia melakukan kesalahan ya kita kontrol ya melalui manajer ini. Contohnya gini, apa yang kita yakini gitu ya. Coba cek keyakinan kelas itu kalau udah dibuat ya. Kalau belum ya harus dibuat dulu gitu ya. Apa sih yang kamu yakini gitu ya. Di kelas kita kayaknya punya keyakinan deh. Apa sih gitu. Atau bisa juga, coba kamu kan udah yakin nih gitu kan, kamu bersedia nggak sih memperbaiki atas yang kamu lakukan tadi, kan gitu. Atau bisa juga, jika kamu melakukan lagi memperbaikinya,
kira-kira hal tersebut nunjukin apa tentang diri kamu gitu ya. Cuma nanti mungkin disesuaikan ya dengan bahasa SD kalau saya lebih ke SMA gitu ya. Nah, atau apa sih rencana kamu untuk memperbaiki hal ini gitu ya. Nah, posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid ya. Jadi dia mencari jalan keluar sendiri nih. Oh, ternyata saya salah melakukan ini. Jalan keluarnya saya harus seperti ini gitu ya. Tentu guru juga harus face to face ya, berdiskus sama anak. Jadi anak lebih paham. Oh, saya melakukan kesalahan, saya harus perbaiki gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Nah, untuk posisi manajer ketika anak melakukan kesalahan, kita dikenalkan ya, atau saya belajar dikenalkan yang namanya segitiga restitusi gitu ya. Segitiga restitusi itu ya segitiga, ada 3 bagian. Yang pertama, ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya atau kesalahannya apa aja sih gitu. Lalu validasi tindakan anak yang salah, sehingga terakhir baru menanyakan keyakinan ya. Contoh, menstabilkan identitas. Kayaknya setiap orang pasti deh punya kesalahan gitu dari kitanya. Nah, tahu nggak sih setiap orang itu pasti punya kesalahan loh gitu. Atau bisa juga kayaknya bukan kamu doang deh yang punya kesalahan gitu. Lalu lanjut, setelah dia tahu oh iya bener ya, ternyata semua orang pernah punya salah, termasuk saya dalam hal ini gitu ya. Lanjut ke berikutnya, validasi tindakan. Contoh kata-katanya, kamu tentu punya alasan ya, kenapa sih kamu melakukan hal tadi gitu. Misalkan dia melakukan kesalahan apa gitu ya. Dan bisa juga, ada nggak sih cara yang efektif menurut kamu supaya kebutuhan kamu terpenuhi gitu ya, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, terakhir baru dikuatkan dengan keyakinan kelas. Misalkan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati gitu ya. Atau kamu ingin jadi orang seperti apa sih gitu ya. Nah, nanti bisa kita lihat versi SMA dan versi SD. Nah, ini ya Bapak Ibu guru hebat, yang perlu kita pahami kembali, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Dan ini bersifat abstrak nantinya. Jadi dia, keyakinan kelas itu nilai keselamatan bagi seluruh yang ada di kelas gitu ya. Atau juga kesehatan. Nah, lingkup kecilnya di kelas, lingkup besarnya bisa berefek di sekolah gitu. Nah, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, ini saya langsung ringkaskan aja. Keyakinan, ya namanya keyakinan ya, kita berislam atas dasar apa? Yakin kan ya? Gitu juga. Dia motivasi diri kita dari dalam atau intrinsik. Ya. Dia akan bergerak atau bersemangat dalam menjalankan keyakinan gitu. Karena kita udah tahu kita Islam, pasti kita melakukan yang namanya sholat gitu ya, ngaji ya kan gitu. Atau mungkin ditambah lagi dengan sholat duha gitu ya. Mau ada orang, dilihat orang, misalkan kalau di sini kan sama anak-anak pasti terlihat. Atau ketika lagi libur Sabtu Minggu pasti kita menjalankan. Karena kita sudah yakin itu keyakinan kita gitu. Nah, lanjut, bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan tetap ada, tapi kita bukan lebih fokus ke peraturannya, tapi kita pahamkan anak itu keyakinan kita. Tepat waktu itu baik loh untuk kamu gitu ya. Kita pahami di keyakinannya tersebut. Gitu. Peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu. Kalau peraturan gitu ya, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, ternyata ketika mendapatkan materi ini ada diskusi ya dari seorang guru di Depok di Depok ya, guru SMP. Dia benar-benar pure di sekolahnya, nggak ada yang namanya peraturan. Jadi dia sudah menggunakan apa ini namanya keyakinan kelas. Tapi dia belum dapat materi ini di sekolahnya namanya apa gitu. Tapi benar-benar udah diterapkan Ustaz. Jadi anak-anak salah itu di kelas sudah tahu nih peraturan kelas saya harus tepat waktu, saya harus yakin saya harus tepat waktu kalau pada kelas. Ketika anak-anak kelas ya dia hukum diri sendiri tanpa harus ada guru, dia pasti paham. Itu cara ditanya dari seorang guru, inisialnya
SMP Pertiwi. Nah, di sana. Oke, lanjut ya. Nanti saya coba kasih contoh. Ini keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dibanding peraturan, tapi dia lebih rinci dan konkret. Misalkan tepat waktu, nah gitu doang. Tanpa saya harus tepat waktu, saya harus datang jam sekian. Saya tidak boleh datang lewat dari jam sekian, enggak. Tapi dia langsung to the point, tepat waktu. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat. Jadi apa yang kita mau bangun di kelas kita, gitu ya. Hal-hal positif apa yang kita mau bangun. Misalkan anak-anak sering telat, ya udah kita bangun semangatnya untuk yakin mereka tepat waktu, gitu ya. Atau anak-anak sering telat ngumpulin tugas atau mengerjakan, ya kita bangun supaya anak-anak tidak telat lagi ngumpulin tugas, gitu ya. Keyakinan kelas hendaknya nggak boleh banyak ya, tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat oleh anak, gitu ya, dan dipahami oleh warga kelas, gitu ya. Dan kelas itu paham kondisi kelasnya. Kelas 1 sama kelas lain itu berbeda ya. Masa kelas yang satu dengan kelas yang lain itu berbeda keyakinannya. Apa yang mau ditonjolkan? Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita awalnya sama kayak diskusi gitu ya, tapi cara SD gimana ya? Saya belum dapat bayangan. Jadi anak-anak gitu ya, maju gitu kan, ini segala macam nanti kita curahin. Oke, baik, dari sebanyak itu apa kita kerucutkan, ya. Nah, bersedia meninjau kembali jika keyakinan tersebut ada yang kurang, gitu ya. Kayaknya perlu yang lain nih gitu sama anak-anak. Gitu. Jadi benar-benar kelas itu ya benar-benar lingkungan kayak keluarga banget gitu ya. Jadi kita paham. Nah, lanjut. Ini ya, kita ingat Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya atau sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu suasananya merdeka, gitu ya. Bukan artinya merdeka itu melanggar aturan-aturan, bukan. Tapi merdeka dia melakukan kayak tadi, kesadarannya. Datang tepat waktu ya, memang dia udah yakin. Ya. Oke. Ini contoh budaya positif ya. Ketika seorang siswa terlambat nih mengumpulkan tugas, guru menanyakan kenapa dia terlambat mengumpulkan tugas dengan cara persuasif dan nanyanya dengan cara diskusi. Setelah itu guru menanyakan nilai kebaikan kelasnya apa atau keyakinan kelasnya apa yang harus ditingkatkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Lalu guru membimbing murid atau siswa untuk menemukan solusi agar bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Proses ini terus didampingi guru, dibiasakan di kelas dan terus dievaluasi sehingga membudaya menjadi budaya positif dan diterapkan di sekolah. Ya. Jadi diterapkannya itu atas dasar ya kesadaran anak-anak sendiri, ya, bukan karena aturan. Ya. Termasuk sekolah saya juga masih menerapkan yang namanya aturan, ya. Kayaknya tetap ada aturan, tapi kita mulai menggerus nih dengan cara seperti tadi. Tapi efeknya Bapak Ibu, mohon maaf, setelah saya gunakan persuasi ke anak-anak, ya, ada anak yang satu dia sering telat datangnya. Saya gunakan hal ini restitusi, gitu ya. Ada satu lagi dia ketika di kelas tidur. Saya gunakan restitusi, gitu ya. Alhamdulillah setelah restitusi sampai sekarang nih selama 2 minggu ke belakang dia nggak telat nih, yang tadinya telat dia nggak telat, dia udah paham. Yang biasanya tidur dia berusaha, pokoknya matanya melek aja. Gimana caranya dia berusaha, gitu. Saya nggak tahu deh. Saya memang belum lanjut lagi nih nanya.
kamu ngapain misalkan sekarang kok nggak tidur lagi gitu. Itu ya efeknya. Baik, ini terakhir buah semangka, buah serasi enak dinikmati di senggang waktu. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini contohnya saya menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini ya videonya. Baik, itu suaranya. Saat saya sedang menjelaskan materi tadi saya memperhatikan kamu dengan ketika di dalam kelas ya, ketika saya sedang menerangkan kamu masih sendiri dengan aktivitas kamu ya, saat saya sedang menjelaskan materi. Tapi kalau ini masih latihan ya, ini masih latihan, bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya ada videonya tapi belum saya edit. Sudah saya videokan gitu kan. Nanti baru saya edit. Kalau ini masih latihan, saya juga masih gagap gitu. Terlihat kan dari wajah saya masih nggak pede. Pertama menanyakan dulu gitu ya, mengorek anak gitu, dia melakukan kesalahan apa sih, lalu kita validasi ya, saya juga pernah melakukan kesalahan di masa lampau gitu. Jadi anak, oh ternyata saya melakukan kesalahan, bukan saya aja, orang lain juga pernah ya, bahkan menghilangkannya begitu ya artinya. Kita pahami anak-anak dia salah gitu ya, dia salah, kita juga pernah salah. Nah kita tanya, kita punya keyakinan loh gitu kan, keyakinan apa yang sudah kita bangun gitu ya di kelas gitu. Tanyakan anak, atau kita bangun di sekolah gitu ya. Kalau ini yang SD. Ini dari teman satu kelompok. Assalamualaikum Atika, baik. Waalaikumsalam Sisi. Tadi bisa didengar kalian sedang berdoa sambil melakukan sharing ya. Anaknya berantem. Aku nggak tahu Atika, terus saya dikasih makan. Sebenarnya kita seru, kita nggak ada aku gemut.
aku juga minta maaf ya ketika aku janji gak akan ulanginya lagi ya, kita harus teman lagi. Maksud gue ya, gue pikir sudah mengasih kesempatan ini. Alhamdulillah, ini benar-benar ya. Itu Mas Bunia ya, siapa itu? Andara dan Siva. Ya, Body baik, shaming. Bapak Ibu dulu itu contohnya ya di SD ya, banyak sih yang lainnya, tapi satu aja ya, satu kelompok dengan saya gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga apa yang dibagikan, apa yang saya berikan pada seminasi ini bisa sama-sama memperkuat kita semua, khususnya dalam sekolah Islam ya. Dalam sekolah Islam kita bisa lebih maju, dan cita-cita kita memang generasi kita menjadi generasi yang Islami dan pemimpin yang Islami. Demikian saja. Kalau mau ada diskusi, dipersilakan saya kembalikan selanjutnya ke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Atas presentasinya, dan ini mungkin apa yang tadi dipresentasikan tentang tadi 5 kebutuhan dasar, terus juga tadi secara solusi yang diinginkan dan gitu ya. Nah, tentunya kalau dari yang saya sih, masing-masing kelas itu punya punya cara ini yang agak berbeda gitu mungkin ya. Ini kayak kelas yang kelas-kelas bawah gitu ya. Ini untuk penanganan ininya juga agak beda. Sebetulnya mungkin di kita juga secara nggak langsung mungkin udah ada yang kita laksanakan ya. Artinya kayak tadi itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, kita terakhir itu karena begini ya, ada beberapa kasus kita coba setiap kali kasus kita ini itu menjadi ini kita buat kita ini juga apa namanya pilot project kita juga sebetulnya. Ini anak-anak ini penanganannya gimana gitu. Akhirnya kita ngikutin menerapkan peraturan ini, kita coba peraturan ini. Nah sekarang yang kita coba itu adalah peraturan yang ya dengan konsekuensi dia, artinya kita nggak menghukum secara ini ya, secara verbal. Jadi kita memang menghindari itu. Tapi karena yang kita perhatikan ini kesalahan itu anak-anak selalu aja gitu kan. Ada anak yang kayaknya kesalahan ini lagi anaknya gitu ya. Gitu. Kayak contoh yang sering terjadi di sini tuh ya. Itu pembulian ini apa namanya, fisik atau ngatain orang tua gitu. Terus apalagi yang sering ya, yang kayak jahilin gitu ya, gitu. Termasuk yang suka ngambil makanan temennya juga yang buat kelas bawah. Nah itu sekarang itu kita ini kan kita buat semacam kontrak belajar juga sebetulnya. Cuma ininya udah kita rekayasa, artinya kita nggak ada sering berdiskusi lagi ke anak-anak. Jadi udah kita diskusikan antar guru ya, karena kita udah tahu kasus-kasus yang terjadi itu di sekolah itu seperti apa. Jadi kayak misalkan dia suka ngatain temennya gitu ya. Jadi saya suka astagfirullah gitu. Jadi kita buat kayak buat kalau misalkan kayak KPK gitu ya. Jadi kita bedain nih, gitu. Ini sebetulnya mungkin gini, kita udah sampaikan ke teman-teman. Kita bilang ini kita bukan bermaksud untuk mempermalukan anak, gitu. Jangan sampai gitu ya. Gitu. Tapi makanya setiap kali ini kita sampaikan dulu maksudnya, kita sampaikan karena dulu ini sampaikan dulu karena ini kalau misalkan kalian melakukan kesalahan, misalkan kalian mengulangi terus karena ini kesalahan biasa, maka kalian nanti akan semacam ada apa ya, di hari itu dia biar apa ya, boleh dibilang kita kepengen dia ini
nggak ngulangi lagi salahnya gitu ya. Jadi kita kasih gini, astagfirullahaladzim, saya apa sih? Saya berkata berkata tidak baik. Oh iya, seperti itu saya pernah katakan. Kadang-kadang kan anak-anak suka ngomong yang apa ya bahasa yang keluar gitu ya. Nah kita coba seperti itu. Dan memang kesininya agak berkurang ya. Agak berkurang. Cuma memang begini, jadi saya nggak tahu sih kesulitan secara ini mungkin dari teman-teman yang langsung terjun di lapangan bisa juga langsung ke ini apa namanya bertanya ke Bapak kira-kira solusi terbaiknya seperti apa, karena kita coba menjaga betul di kita ini ada anak yang memang dia suka ngambil barang temennya dan kita juga kita bukan psikologi juga ya, bukan psikolog yang ini anak kenapa bisa begitu gitu kan, apa dia intinya kita itu di luar kemampuan kita untuk mengorek kenapa dia bisa begitu. Yang ada kita akhirnya mengamankan masing-masing untuk menjaga ininya masing-masing, barangnya kadang-kadang uangnya gitu. Seperti itu. Nah, seperti kira-kira mungkin dari teman-teman guru yang ini bisa menyampaikan. Sambil santai aja. Ya, sambil di. Saya ingin bertanya Pak, saya Demayani dari wali kelas 4. Untuk tadi keyakinan kelas ya Pak. Tadi yang dibuat oke banget dengan bahasa yang singkat padat. Jadi tidak bertele-tele ya, tidak dijelaskan lagi, tapi anak sudah paham. Nah, dengan keyakinan itu apa? Kalau misalnya anak sudah mengikuti keinginannya dan selama tenggang waktu tertentu tidak ada pelanggaran, keyakinan kelas itu tuh boleh dirubah atau tidak, atau tetap sampai kapanpun gitu selama bersekolah di sini. Untuk keyakinan kelas itu aja dulu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah. Misalkan anak-anak udah, oh ini udah bagus banget gitu ya. Kita mau tingkatin yang lain nih, kita misalkan kayaknya anak-anak masih ada kalau SMA ngumpulin tugasnya itu di akhir-akhir kan, padahal mereka sanggup gitu kan. Nah kita kuatin di sana, kita rubah, nggak apa-apa. Gitu. Asalkan ketika dirubah ternyata, jadi misalkan awalnya tepat waktu nih, kita fokusnya gitu kan. Tiba-tiba setelah 1 semester atau setahun itu udah tepat waktu terus. Kita mau merubah nih, ketika dirubah ternyata tepat waktu jadi enggak, ya balik lagi aja. Gak apa-apa. Jadi dia fleksibel. Betul. Tapi yang kita buat itu bukan berdasarkan kita, itu berdasarkan anak-anak sendiri. Disepakati ya, antara guru kelas sama siswa ya. Siswa, betul. Jadi kalau SD kan belum mungkin masih malu atau perlu kita yang kontrol banget ya. Kalau SMA kan udah bla 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 gitu, udah tahu kan. Nah kalau SD ya kita udah tahu nih, kita mengalir anak-anak misalkan tepat waktu ya, gimana caranya supaya anak-anak tercetus gitu. Bu, kita harus datang lebih cepat gitu misalkan, ya nggak apa-apa gitu. Ya kita yang memberikan rangsangan, karena kan kalau anak SD ataupun TK yang di bawahnya ya, apa yang level bawah, biasanya mereka masih belum paham banget ya apa itu ya. Kita yang kontrolnya tetap dari kita. Kita mau kelas kita ini bla 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 gitu ya, sifat yang lebih baiknya ya kita arahin. Itu kalau kelas bawah. Tapi kalau kelas 5, kelas 6 kayaknya udah bisa kayaknya ya, udah bisa sendiri tuh pikir. Memang anak yang agak-agak yang udah bisa diajak berpikir ya, bisa dia. Oh ya Pak, lagi ya Pak. Nggak apa-apa. Ini karena di kelas saya luar biasa banget anaknya kinestetik ya. Kebanyakan itu tipikal belajarnya kinestetik. Yang duduk di bahunya 10 menit ya 10 menit, paling lama belajar kemana gitu. Ke temannya lah dengan alasan mau pinjam pensil ibu, mau pinjam penghapus bu gitu. Entahlah dengan segala alasannya gitu.
Nah, yang jadi ini, apakah perlu peninjauan ulang ketika misalnya siswa, saya soalnya gini ada image nanti dihukum loh sama Bu Sri. Jadi saya akan menghilangkan itu ya. Karena anak ini ada perubahan dan perubahannya memang banyak sekali gitu. Saya perhatikan ketika saya sudah kasih punishment, kamu kalau masih terlambat, hari ini saya kasih hukumannya beresin sendal di masjid teman-temannya sampai rapi gitu. Setelah itu tidak mengulang lagi dan datangnya tepat waktu gitu. Apa perlu peninjauan ulang dan menghilangkan image kalau saya dibilang nanti Bu Sri nyuruh beresin sendal lagi loh kalau melanggar. Nah itu untuk menghilangkan itu gimana Pak? Apa perlu peninjauan ulang atau saya harus berbaik-baik atau gimana gitu? Kalau saya tuh masuk yang tegas banget untuk hal itu gitu. Kalau ada pelanggaran PR atau misalnya kedisiplinan, saya paling banget sama anak-anak. Jadi ada strategi yang kita upayakan memang sebagai manajer, tapi itu kan perfect banget ya. Iya. Kita boleh turun sedikit sebagai pemantau. Nah, sama di sekolah saya itu posisinya sekarang ini masih di pemantau secara umum ya, secara general. Bahkan dulu gitu ya, dulu sebelum saya masuk di PGP ini ya, pendidikan penggerak ini, nah kan saya juga wakasis ya, membantu kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah saya sering proses anak-anak nih. Nah awalnya saya memang strict banget, tapi perlahan saya coba berubah ya, anak-anak yang kasusnya mungkin berulang, terus yang tadi itu 2 anak kita alhamdulillah sudah mulai berubah. Nah, ibu ya coba deketin, panggil anaknya, bicara gitu. Mungkin jangan sampai anak lain tahu gitu, kita bicara berdua. Jadi image-nya nanti terpahami, oh ternyata Bu Sri ini ternyata nyuruh saya gitu karena memang saya melakukan kesalahan loh. Nah, jadi paham sendiri. Oh, baiklah gitu. Nanti dia paham sendiri. Berarti perlu ya peninjauan ulang untuk perubahannya juga gitu ya. Dan ketika anak itu, contoh tadi kan udah ada perbaikan ya, iya, walaupun sedikit. Udah pernah lagi. Jadi sekarang jam 7 itu udah sampai di sekolah. Biasanya 7:30 itu baru kucuk-kucuk masih yang muka bantal gitu Kak. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah enggak. Memang saya sampaikan juga sama orang tuanya dan kebetulan Uminya bisa bekerja sama. Saya juga cari tahu Umi kenapa datangnya kok terlambat, katanya habis sholat subuh tidur lagi, jadi bangunnya susah, jadi nyampe sekolah. Tapi alhamdulillah setelah yang di masjid itu suruh beresin sendal udah nggak lagi. Cuman itu berbekasnya nanti waktu kamarnya jam dulu kalau misalnya ada yang temennya telat harus suruh beresin sendal. Bisa juga sekecil apapun anak melakukan perbaikan, kita kasih penghargaan, walaupun itu nggak tertulis ya, kita kasih aja penghargaan. Misalkan apa gitu kan, punya coklat ya kasih coklat, selamat ya kamu ini, tapi ibu ada coklat doang nih. Jadi dia terbangkit dan oh ternyata saya baik loh. Tapi jangan keseringan juga setiap ini lakuin itu, kita aja kayak oh anaknya juga nanti berefek juga melakukan sesuatu harus ini. Sama kayak si Fatir tuh, efek pertamanya guru ngajinya itu ngasih 10.000 karena dia hafal gitu, hafal Anaba ya. Bukan Anaba, Al-Kafirun, teman yang lainnya belum hafal. Nah, sekarang jadi kalau mau ngaji itu karena itu kan sekarang udah nggak lagi, jadi dia agak males. Nah, dia pahamnya dari situ. Oh ya ternyata nasib juga kayak gini nih gitu di rumah. Gitu. Nah, jadi bisa ngelihat gitu. Nah, itu aja sih sharingnya. Mohon maaf kalau mungkin beda situasi, tapi kita mencoba untuk menyesuaikan aja. Apa ya? Kira-kira kelas yang lain? Saya Pak. Oke, siap. Mungkin ini aja sih. Saya ada salah satu anak karena masih kelas 1 ya, kelas bawah. Dia itu emang kinestetik banget Pak, nggak bisa, susah banget, diemnya tuh susah. Terus seneng banget sama barang-barang yang baru, seneng sama barang-barang baru. Nah terus memang setiap pagi itu, hampir setiap pagi saya
saya awal-awal saya kasih tahu hari ini yang baik ya, tertib, kalau sholat itu nggak boleh bercanda, kalau lagi baca Quran itu kakinya duduk yang rapi, makan itu jangan berdiri. Saya kasih tahu tuh aturan-aturan yang baiknya gimana. Mungkin hampir setiap hari gitu ya, sampai akhirnya saat saya mau ngomong dia udah tahu duluan nih. Hari ini aku harus baik, aku harus ini gitu. Saya takut juga berpikiran karena orang tuanya pernah bilang ke saya dia lebih takut sama gurunya dibanding sama orang tua. Normal. Iya, karena Paling orang nanti tuanya nggak bisa dinin juga ya. SMA juga kayak gitu. karena anaknya ini ternyata udah lumayan berubah banget gitu Pak. Di kelas itu yang biasanya nggak mau nulis walaupun 5 nomor aja dia kadang nggak mau nulis, bisa setengah jam nulis. Sekarang bener-bener kalau lagi belajar ya duduk, dia kalau udah selesai baru jalan-jalan. Emang perubahannya tuh bagus gitu. Cuma sampai ternyata pas sampai rumah orang tuanya bilang ke saya, Bu, dia mau belajar kalau di rumah. Dia lebih kalau mau belajar itu kalau ada PR harus saya takutin dulu. Sih nanti gimana loh? Jadi baru dia iya deh aku kerjain. Apa karena efek perjanjian di awal itu jadi dia kayak gitu atau karena memang itu tumbuh karena dia terbiasa sendiri dengan kebiasaan dia di sekolah. Kalau melihat tadi sih kayaknya efek perjanjian awal. Karena perjanjian awal. Jadi ya efeknya kita nggak pahamin lagi nih. Misalkan berikutnya, coba kamu paham nggak sih? Misalkan awalnya memang kita ngasih tahu kan, karena anak SD kan masih belum tahu ya apa yang baik, apa yang buruk gitu ya. Apalagi yang level bawah. Nah setelah beberapa hari atau berminggu gitu ya, kita coba tanya, kamu tahu nggak sih apa yang menurut kamu baik? Perlahan. Sama kayak Fatir, mohon maaf ya Bapak Ibu. Fatir itu kalau di rumah itu mau belajar, mau ulangan saya juga sama Bu Diri bilang ulangan itu mau belajar. Saya udah bisa sih, aku udah bisa. Bukan sama pakiran. Oh gini. Tapi pas saya lihat gitu kan nilainya, tapi nggak tahu deh beneran apa nilainya segitu. Makanya ini ya akhir anaknya. Tapi saya biarin aja karena masih kelas 3 kan ya. Biarin dia suka mereka. Gitu. Tapi kita tetap kontrol. Gitu. Dan sekarang kalau udah ada tugas tuh biasanya langsung sendiri gitu kan. Mau tidur tuh kayaknya ada tugasnya gitu kan. Dia langsung cepet-cepet tuh ngerjain dulu sebelum tidur. Kecuali kalau lagi lupa ya. Gitu. Tapi alhamdulillah gitu lah perubahan. Nah, terkait hal tersebut ya kita juga peran kita dulu. Karena memang kondisi anak kadang ada yang masih berubah-ubah ya. Sekarang berubah ini. Nah kita yang tetap memantau keyakinan rasa sejauh mana gitu ya. Kalau tadi udah paham, oke, biarin dulu gitu kan. Nah nanti ketika kemudian bertanya lagi, kamu tahu nggak gitu kan, kamu ngelakuin hal A gitu kan, karena apa? Tanya aja. Nanti kalau ternyata karena saya takut Bu Guru, wah itu berarti harus dirubah lagi. Kita harus supaya jangan sampai ada mindset itu karena kita. Gitu. Tapi anak-anak tahu itu memang dia melakukan itu benar apa salahnya dari dirinya. Dia udah bisa mengolah. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Silahkan kalau ada yang lain saling berbagi aja. Emang kalau saya nggak tahu ya, tapi seperti ini kalau untuk anak-anak SD itu emang harus ada guru yang antagonis. Yang sepertinya harus ada yang takutin gitu. Kadang-kadang kalau yang gurunya semua baik semua, kadang-kadang anak suka kayak gimana gitu ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang anak sekarang menunjuk katanya gitu kan itu gitu. Karena mungkin ya memang berbeda ya. Dulu masa sekolah yang Masalah mau gitu ya. sambat. Gitu kan ada beda. Nah emang di kita juga sekarang tuh ada begitu di kita posisi yang mengambil posisi antagonis itu saya gitu. Jadi kalau ada anak yang susah dibilangin sama gurunya, jadi saya udah bilang sudah ada kepala sekolah, mendingan pilih mana
mau diselesaikan di kalau misalkan ada ribut atau dia ada nih dengan teman sebayanya nih, dia nggak ngerti juga nih. Wali kota saya bilang tawarkan gitu, mau diselesaikan sini dengan baik, nggak ada lagi belakangnya, atau mau ketemu sama orang. Saya punya pilihan itu di sini aja selesai. Jadi sengaja saya ambil peran itu supaya supaya mereka nggak merasa aman-aman aja gitu, tetap ada yang mereka ini kan gitu. Posisinya sebagai pemantau ya. Tapi jangan sampai terkesan Pak Ustadz Martin itu pemarah, jangan. Tapi harus terkesan Pak Martin itu tegas, boleh. Itu ya namanya pemantau. Nah, sama kayak sekolahnya Kak Seto di Rawamangun dulu tahun berapa ya saya ketika kesana 2014, udah lama banget sih. Gitu. Itu benar-benar nggak ada yang kayak gitu tuh anaknya. Tapi emang anaknya mau ngapain gitu terkontrol gitu. Misalkan banyak tingkah yang kayak anaknya Bu Sri gitu kan, udah cantik banget, tetap terkontrol gitu. Tingkahnya gitu kan, bla bla bla. Tapi tetap perilakunya, tetap adabnya bagus banget. Gitu. Sekolahnya kan di Rawamangun ya. Itu bagus. Tapi karena sekolahnya punya psikolog ya, jadi memang sesuai. Sama kayak yang tadi yang SMP Fakti tadi memang ada psikolog khusus gitu. Jadi anak-anak itu bisa. Kayak saya juga kan gak punya psikolog. Jadi ada di satu diri aja gitu. Tapi per tahap kita berusaha lah sama-sama. Makanya kita di sini di kita ini sekarang yang coba kita tanamkan itu ini apa? Kita coba memperbaiki adab gitu ya, anak-anak itu biasa kita dengan cara menyampaikan sirah. Jadi kita programkan itu sepekan sekali setiap Jumat kita menyampaikan sirah sahabat atau sirah Nabi gitu ya. Yang di situ ada suri toladan gitu, yang anak-anak bisa belajar dari situ. Karena memang kan Al-Quran juga itu kan seperti game itu sejarah gitu, yang artinya pembelajaran buat umat gitu. Dan kita anak-anak pun sekarang memang kan lebih kenal sama Naruto daripada Umar bin Khattab. Dia nggak tahu Umar bin Khattab seperti apa, Abu Bakar seperti apa, sifat-sifat sahabat Nabi itu. Nah, itu makanya kita paksain, kita kenalin deh anak-anak ya. Makanya kita ini guru-guru bergantian untuk menampung, dan juga kita kayak pembiasaan kayak buang sampah atau misalkan makan itu kan memang nggak cukup sekali sih, nggak cukup sekali. Nah itu yang agak susah itu kita untuk membiasakan itu, untuk menanamkan untuk menjadikan itu sebuah tadi itu keyakinan gitu kan, keyakinan itu di sekolah itu masih agak berat gitu. Emang perlu ke ini semua gitu ya. Padahal ini kita masih belum terlalu banyak ya. Nah, emang sih dunia sekarang anak-anak lebih suka kayak gitu ya, nonton gitu kan, makanya ya panutannya jadi Naruto segala macam. Karena anak-anak sekarang yang megang baru lahir, kalau kemarin kata Sari baru lahir juga udah bisa tuh HP dipegang. Iya, adiknya si Martin itu kan kecil, udah main sendiri tuh HP. Yang mana ya? Nah, ya kitanya emang kita yang umat Muslim gitu kan, nggak ada yang kayak gitu tuh, misalkan ngarahin sifat-sifat yang baik itu seperti apa. Paling yang terbaru Nusarara gitu kan, udah contohnya. Dunia kita memang harus lebih meluas gitu. Bahkan dalam pembelajaran tadi juga ada namanya tuh Bu Sri gitu ya. Pembelajaran kita itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin yang kuliah masih ingat atau belum mencapai itu. Nah itu pembedaan dalam kelas itu bisa berbeda-beda. Anak yang kinestetik ya kita biarin, kita kasih yang
gayanya kinestetik gitu, yang visual ya visual, audio gitu. Itu ya seminimal mungkin 3 itu. Tapi kalau saya pernah juga sampai 5 gitu. Tapi belum di Depok, waktu masih di Cikarang sekolahnya. Jadi di Cikarang ada 8 gitu kan, coba mengcombine gitu. 8 itu masing-masing gitu. Pembelajarannya masing-masing sendiri. Jadi pembelajaran organisasi yang saat ini sedang digaungkan ya di kurikulum merdeka gitu ya, pembelajaran berorganisasi. Salah satunya di pendidikan guru penggerak juga ada tuh menggunakan itu. Ini udah saya ini gitu kan, ini udah. Tapi memang secara umum yang kita lakukan di kelas sebenarnya udah pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari soal, misalkan kalau matematika tuh SD ada yang mulai dari soal terendah sampai soal yang hot gitu kan. Nah ini ya pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Nah tipik cuman terkadang guru itu salah gitu. Anak-anak yang seharusnya levelnya tinggi kita kasih turun, suruh ngerjain yang bawah gitu. Padahal dia udah tinggi nih, jangan kasih itu lagi gitu. Kita salahnya di situ. Padahal sih udah gitu. Cuma cara penempatannya salah. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Banyak sih strategi-strategi yang kita upayakan gitu ya. Apalagi kita cita-citanya ya benar-benar nilai-nilai Islam itu ke anak-anak gitu ya. Itu sih. Tapi kalau mengenai nilai kalau saya agak kurang dikit ya. Kita kan kalau ke anak-anak sekarang ya tadi yang seperti saya terus sampaikan juga gitu. Kayaknya anak saya nilai segini gitu kan. Gitu. Karena memang begini, kita juga sama pengawas pernah disampaikan untuk tidak apa ya, boleh dibilang menjatuhkan nilai anak gitu ya. Sampai dia nilainya rendah banget gitu. Karena dengan pertimbangan begini, kita nggak tahu potensi dia di mana gitu. Kecerdasan dia itu kecerdasannya seperti apa gitu. Di situ. Dan kita coba. Tapi saya ke teman-teman bisa sampaikan, ya kita tetap dengan prinsip memberikan yang terbaik buat anak-anak, tapi tahapan tetap kita jalanin. Artinya kayak misalkan kalau memang dia harus ada pengulangan, ada remedial, ya kita akan ada penugasan ya, tapi tetap untuk penilaian kita jangan menjatuhkan dia gitu. Karena apalagi kan sekarang nilai kelas 4 ya, dari kelas 4 udah mulai diambil kelas 4 diambil dan dia jadi nilai jasa gitu. Tapi emang kalau ketinggian juga kadang-kadang sih kita sendiri bingung. Kadang-kadang misalnya nggak sampai segitu deh kalau di ini gitu. Apalagi kayak matematika gitu. Kita kan kadang-kadang suka ini ya. Saya sendiri kita kan bisa mengukur nih anak kemampuannya seperti apa gitu. Tapi ketika kita memberikan nilai, akhirnya mentok lagi gitu kan. Ini nilai udah jauh banget dari KKM nih. Kalau misalkan ini nggak bakalan bisa ini kalau apalagi kalau udah ini udah waktunya udah mepet banget gitu ya. Kalau kita mau dia perhatian teman, apalagi kita harus nyiapin buat bikin rapor lah gitu kan. Aduh ya, kalau udah kayak gitu kita bingung mau ngambilnya dari mana gitu. Akhirnya itu yang terakhir apa? Ya kita surutin aja. Mudah-mudahan dia dengan nilai ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat dia. Begitu akhirnya. Tapi memang kalau di sekolah selalu begini juga bagaimana? Ya, ada masanya remedial, ada masanya pengayaan gitu ya, atau enrichment. Jadi anak-anak yang sudah mencapai KKM gitu ya, dia boleh namanya enrichment. Gitu. Yang belum sampai KKM yaitu baru remedial. Makanya ketika tipik anak ini kayaknya dia sudah bisa di atas HOTS nih, ya jangan kita turunin karena dia jadi gimana ya, nggak semangat gitu jadinya, berbeda gitu. Anak-anak yang memang tipikalnya udah tinggi ya kita kasih soal-soal yang tinggi atau pengayaan lain gitu. Jangan diturunin. Begitu juga sebaliknya, anak-anak yang memang harus dapatnya lots gitu kan, jangan dikasih hot. Justru kebalik gitu, harus disesuaikan gitu. Memang dinamika anak-anak unik masing-masingnya ya, masing-masingnya unik. Dan kita
menyamakan semua. Makanya di kurikulum Merdeka itu ada yang belajar dari masyarakat berpihak pada murid ya, yang sekarang ini digaungkan. Jadi itu lebih fokus ke tipikal anak gitu, Ustaz. Jadi memang anak ini kinestetik nih, jangan kita kasih gayanya belajar untuk yang visual atau yang audio, itu bisa beda jauh. Jadi memang saya juga ini kan menurut saya dulu sekarang udah ada yang di TNI ya, Ya. di situ. Makanya pada saya tahu itu sekolah gimana, mantap itu susah banget loh. Di TNI sana. Makanya itu saya betul-betul sini tanemin karena bokor yang akan dibawa terus. Kita nggak tahu kesusahan dia akan jadi apa. Punya teman bandel mati di kiai sekarang. Iya. Dan si kasar. Oke. Betul lagi gitu ya. Iya. Baik Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi yang saya sampaikan bukan karena saya lebih hebat dari Bapak Ibu guru semua, tapi semata-mata saya niatkan karena Allah ingin berbagi di sini ya, saling sharing ilmu walaupun tingkatnya jauh. Sama di PGP ya, SMA itu cuma saya sama satu sekolah, selebihnya itu SD sama SMP. Jadi kita kadang harus turun, untuk gaya tipikal SMA seperti apa kita harus menggali lagi tuh. Tapi udah dapat contoh-contohnya lah dari teman-teman SD, SMP. Nah begitu juga di sini, semoga apa yang saya sampaikan bisa perlahan kita coba sama-sama perbaiki ya, mata-mata karena Allah dan juga tentu untuk generasi penerus Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Taufik wal Hidayah. Baik teman-teman semua, karena kita sedang besar dan saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya saya ingin menyapa kita semua di sini mudah-mudahan yang kita sambut bagi kita yang belum lagi bisa menjadi ilmu dan juga yang minta maaf mengalami seperti ini di minum air. Baik, kita tutup dengan